Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nggak ada yang galau kan hari ini? Ada. Loh, kenapa nggak dikasih jajan? Baik ya semuanya? Nah, alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, semoga ini menjadi modal yang baiklah untuk kita belajar pada hari ini. Kita hari ini belajar pelajaran apa? Nah, pembahasan kita untuk hari ini sudah memasuki poin apa pembahasannya? Adab terhadap. Nah, tetapi sebelum lanjut, aku ingin menyampaikan terlebih dahulu inti atau tujuan pembelajaran kita tentang yang sudah memasuki poin adab terhadap orang tua. Harapan besar tentunya ketika nanti Bapak menyampaikan tentang atau pembahasan tentang adab terhadap orang tua, ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kalian, yang dimana bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk kalian bersikap, bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana berperilaku terhadap orang tua, sehingga kalian itu tidak terjerumus kepada akhlak tercela atau tidak terjerumus termasuk kepada anak-anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, tapi kayaknya ini kurang semangat. Semangat tidak? Untuk mengetes semangatnya sebelum belajar, oke, ini dulu untuk membangkitkan semangat kalian, ya. Untuk membangkitkan semangat kalian, nanti Bapak ketika menyebutkan seperti ini, MTS versus Al-Ittihad, kalian menjawabnya alhamdulillah luar biasa penuh cinta masuk surga sip mantap. Tahu? Hafal? Hafal? Ketika kalian menyebutkan MTS versus Al-Ittihad, kalian menjawab alhamdulillah luar biasa penuh cinta masuk surga sip mantap. Nah ini gitu ya, sip mantap gitu ya. Apa? Coba tes 1, 2, 3 tes. MTS versus Al-Ittihad. Alhamdulillah luar biasa penuh cinta. Belum kompak. MTS versus Al-Ittihad. Alhamdulillah luar biasa penuh cinta masuk surga sip mantap. Harus pakai power dong. Ini kan sebagai tanda kalian itu semangat atau tidak. Jadi harus keluarkan ya suaranya. Sekali lagi. MTS versus Al-Ittihad. Alhamdulillah luar biasa penuh cinta masuk surga sip mantap. Nah, sekali lagi sama ekspresinya dong. MTS versus Al-Ittihad. Alhamdulillah luar biasa penuh cinta masuk surga sip mantap. Amin. Oke, nampaknya kalian sudah mulai semangat, siap untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu hari apa hari ini? Hari Selasa tanggal 11 Januari 2022. Yang dimana kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Nafusinya. Oke. Anak-anak, nanti kalau minggu depan sebelum Bapak masuk dihapus dulu ya penghapusnya lagi, papan tulisnya dibersihkan. Jadi Bapak tidak perlu untuk menghapus. Soalnya menghapus jejak itu agak lumayan berat, ya. Apa itu? Adab
Sebelum lanjut, ada yang tahu apa itu adab? Kan adab itu Bapak sudah menyampaikan. Apa itu adab? Sikap. Ini ya, adab. Tadi itu adab itu diantaranya sudah disampaikan apa itu? Sikap. Apa lagi? Perilaku. Pinter nih anak-anak. Terus apa lagi? Oke, kalau segitu cukup. Terus ada terhadap orang tua. Siapa itu orang tua? Ibu, ortu. Nah, ada ibu, ada bapak. Berarti kalau disambung, ada kira-kira anak-anak ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ada itu kan sikap atau perilaku orang tua itu di antaranya ibu atau bapak. Berarti adab terhadap orang tua itu apa? Ayo, angkat tangan. Sikap, perilaku terhadap ibu dan pintar sekali, masya Allah. Ya, berarti kita pada hari ini membahas tentang bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua. Terhadap kedua orang tua kita. Perlu tidak kita untuk beradab, bersikap, berperilaku terhadap orang tua? Perlu, betul sekali. Dan anak-anak, orang tua memiliki peran penting di dalam hidup kita sebagai anaknya. Betul? Di antara bukti bahwa kedua orang tua kita itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Dari RG-nya, ada yang bisa menjawab? Apa peran penting orang tua terhadap anaknya? Dari UG, coba UG. Apa buktinya? Ibu yang melahirkan, ayah yang memberi. Nah, itu adalah hanya di antara, masih banyak sekali. Nah, di antara sebagai bukti bahwa ayah atau kedua orang tua kita itu berperan penting dalam hidup kita itu adalah tadi. Di antaranya ibu yang melahirkan kita, ayah yang menafkahkan kita. Berarti tentu ketika orang tua sudah memberikan hal tersebut kepada kita, maka kita pun harus menunjukkan apa untuk mereka berdua, yaitu adab. Nanti adab itu kan adab seperti apa? Kan ada adab yang jelek, ada adab yang baik. Ada akhlakul karimah, ada apa? Adab denganmu. Nah, nantinya kenapa gitu? Di dalam Islam itu sampai diatur bagaimana adab terhadap kedua orang tua. Karena ya ini Islam itu mengatur. Untuk apa diatur? Untuk manusia itu menjalani kehidupannya itu sesuai jalan yang sudah ditentukan. Kenapa harus sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan? Karena ketika jalan itu sudah disiapkan dan sudah diatur oleh agama Islam khususnya, maka itulah jalan yang terbaik. Jadi ketika Islam ini sudah membuat jalan untuk kalian itu jalan lurus saja. Tapi kalian itu mau buat jalan sendiri, mau belok kiri, mau belok kanan, menurut kalian itu baik. Tapi padahal justru jalan yang kalian buat sendiri itu akan membawa kalian kepada malah yang nantinya akan menjerumuskan kalian kepada hal-hal yang negatif. Maka begitu pentingnya kita untuk beradab baik. Nah, nanti adab itu dilanjutkan, yaitu diantaranya adab kita sebagai anak terhadap orang tua itu diterangkan di dalam Al-Quran surat apa? Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya. Nah, di dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di antara poinnya pertama,
kita dilarang untuk menyembah selain Allah. Hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah. Terus poin kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Terus poin yang berikutnya apa? Jikalau kedua orang tua kita itu sudah tua renta di dalam pemeliharaan kita, maka jangan pernah kita mengatakan ucapan berarti jangan bersikap apa? Bersikap apa? Bersikap buruk. Jangan bersikap buruk terhadap kedua orang tua. Terus poin yang terakhir yaitu, ada yang tahu? Berucaplah dengan ucapan yang baik terhadap kedua. Berucaplah ucapan yang baik terhadap keduanya. Ini ayat Quran surat Al-Isra ayat berapa tadi? Ayat 23. Di antara poin atau isi kandungan ayat tersebut ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Di situ ada lanjutannya di Quran surat Al-Isra ayat 20. Apa di situ? Di situ di ayat itu bahwa apa? Ketika mereka sudah tua atau ketika orang tua kita itu sudah meninggal, maka doa apakah mendoakan kedua orang tua kita itu ketika mereka sudah meninggal saja atau ketika mereka hidup pun kita harus wajib mendoakan mereka? Ya? Bagaimana? Hello. Kita harus mendoakan. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Isra ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sungguh memuliakan kedua orang tua. Yang pertama tentu hanyalah menyembah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini yang menjadi hal utama. Terus apa? Setelah ketika kita hanya menyembah kepada Allah, maka apa? Di sini Allah memerintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan kamu menyembah Tuhan selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua? Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa bagaimana betapa istimewanya kedua orang tua. Ya?
kita sebagai anaknya. Apa di antara keistimewaan atau bukti bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua orang tua kita? Bapak ingin bertanya, cinta yang paling tulus, kasih sayang yang tanpa pamrih, jika ada seorang lelaki dan perempuan, itu siapa? Kalau perempuan itu siapa? Kalau laki-laki? Kenapa? Ketika kita meminta sesuatu, tidak pernah tidak dikatakan, kamu anak siapa? Berani-beraninya minta uang ke saya. Pernah? Paling kalau ketika ayah itu sedang tidak punya uang, paling ketika mau minta, ayah itu menyebutkan, ya udah nanti ayah carikan dulu. Kenapa Allah juga sampai memuliakan kedua orang tua? Karena pengorbanan kedua orang tua terhadap anak-anaknya itu begitu luar biasa. Pertama, ibu yang melahirkan. Ketika sudah dilahirkan apa? Disusui. Ketika sudah disusui selama berapa tahun? 2. Kalian disusui oleh susu ibu atau susu sapi? Susu ibu atau susu sapi? Susu sapi atau susu ibu? Berarti kalian ini anak? Bukan anak sapi dong. Oh, itu sama anak manusia. Soalnya minumnya susu ibu. Kalau di sini ada yang suka minum susu SGM? Oh, enggak. Berarti semuanya anak ibu. Terus setelah itu ketika kita sudah disusui selama 2 tahun lamanya, kita dibesar dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian. Betul? Betul apa betul? Fakta tidak? Fakta dong. Terus ayah, seorang ayah yang mencari nafkah, kadang perginya subuh, pulangnya kadang perginya anaknya masih tidur, pulangnya anaknya udah tidur lagi. Itu semua dilakukan untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Apakah ayah ketika bekerja banting tulang, papanasan, mengeluarkan keringat, apakah ayah pernah mengatakan kepada kalian, "Nah, ayah itu capek mencari uang terus untuk jajan kamu"? Pernah tidak ayah mengatakan seperti itu? Pernah tidak? Berarti ayah itu cintanya tulus kepada anaknya. Makanya pantas jika Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena sampai-sampai Allah di dalam hadisnya menyampaikan bahwa ridho kedua orang tuamu adalah ridho, dan murkanya kedua orang tuamu itu adalah murkanya Allah. Coba. Di sini ada yang berdekat terhadap orang tua? Saya mah nggak pernah durhaka, tapi paling kalau si ibu orang saya kuliah, ya lah cuma, gitu ya, paling gitu kan, paling gitu ya, durhaka mah nggak benar. Tapi paling kalau dipanggil, itu neng sana, neng Keisha, ya pamasyarakat kuliah. Nah, aduh, kalau cuma itu ngejuean sareng rencana nih ngaganggu wae. Paling gitunya. Nah, kayak gitu. Terus saya jam saya jam Pandu.
Itu namanya kebaikan. Adapun di dalam perspektif Islam atau pandangan Islam, apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu menghadirkan apa? Menghadirkan apa? Apa? Hati, menghadirkan hati. Menghadirkan hati itu menghadirkan ketentraman, ketenangan di dalam hati. Jadi hati-hati dengan hati, ya. Jadi hati-hati dengan hati, benar ini. Jadi hati-hati dengan hati, ya. Jadi ketika kalian disuruh, hati ini tidak menolak apa yang disuruh oleh kedua orang tua kalian, maka kalian harus hati-hati dengan hati kalian. Hati itu harus dibenarkan, harus menerima, dalam arti ketika disuruh oleh orang tua, hatinya harus menerima dengan lapang, penuh dengan keikhlasan. Agar apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Kepalsuan? Bukan. Menjadi kebaikan. Kebaikan itu tentunya harus berlandaskan keikhlasan. Iya. Kalau kita melakukan kebaikan tapi tidak dilandaskan dengan keikhlasan, itu bernilai pahala tidak? Tidak. Contohnya seperti orang kafir. Orang kafir nih membuat kebaikan sama seperti apa yang kita lakukan. Bernilai kebaikan tidak? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada apa-apanya terhadap apa yang mereka keluar. Lanjut. Terus poin yang ketiga apa? Ya, jangan bersikap buruk terhadap kedua orang. Kita harus perhatian kepada kedua orang. Jangan sampai sebaliknya. Kepada orang lain kita berbuat baik, kita selalu bersikap senyum, tapi ketika terhadap kedua orang tua, sikap kita itu sikap yang buruk. Pas pulang sekolah manyun, sok manyun. Nama sok tara katingan yang manyun ada sok ngage masker kan ya. Jadi tara katingan. Jadi kalau si mama nyarios teh, neng, eta acuh diganti pas. Jadinya dikatingal katanya soalnya kan dimaksud. Padahal manyun teh kapayun dah. Manyun teh kapayun. Soalnya kan dikatingal, jadi soalnya ngage masker. Tapi insyaallah lah santri MTS versus Abdi Ahmad daya anu semua nama soleh dan soleha. Amin. Kita jangan berbuat buruk terhadap kedua orang tua, karena ketika kita berbuat buruk terhadap kedua orang tua, maka siksaannya itu bukan hanya nanti kita dapatkan di akhirat, tapi juga di dunia. Apa bukti bahwa kita mendapatkan siksaan atau kesengsaraan di dunia ketika kita berlaku buruk terhadap kedua orang tua? Yaitu pertama, hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak berkah, rezeki kita susah, ya, rezeki kita susah, terus kita sulit untuk meraih cita-cita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggapai ridhonya kedua orang tua. Maka kalian yang mumpung masih santri, masih sebut anak-anak, mulai dari sekarang kalian harus bisa meraih ridho kedua orang tua, agar kelak kalian yang bercita-cita jadi tentara, kalian yang bercita-cita jadi dokter, kalian yang bercita-cita jadi perawat, kalian yang bercita-cita jadi pramugari, kalian yang bercita-cita jadi pesepak bola, kalian yang bercita-cita jadi presiden malahan, ya, itu terkabulkan. Maka diantaranya tiketnya adalah harus mencari keridhaan Allah Subhanahu. Karena ketika kedua orang tua kita sudah ridho, dan di dalam setiap doanya dia akan mendoakan, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk anakku di dalam menggapai segala impian. Maka insya Allah Allah pun akan memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita. Terus lanjut di sini berucaplah ucapan yang baik terhadap keduanya. Tidak tadi di dalam Al-Quran surat Al-Isra itu, jangan ketika mereka sudah berdua di dalam pemeliharaan dalam keadaan tua renta, maka jangan pernah kita mengucapkan perkataan itu perkataan itu ucapan yang menolak
tua, terus kalian berkata saja dilarang, diharam. Apa itu haram? Ketika dilanggar, ketika diperbuat dosa, ketika ditinggalkan itu namanya. Nah, perbuatan tapi coba itu kata-katanya lebih dari neng beli rokok, mama teh meni bawel, mama teh meni orang lain, jangan pangasetkeun ya nih batu tikar seperti main Free Fire kan, main ML, main PUBG, itu teh sudah termasuk perbuatan yang haram. Maka berucaplah ucapan yang baik terhadap kedua. Apa susahnya sih? Susah nggak kalian mengucapkan perbuatan baik terhadap kedua orang tua? Susah? Susah tidak? Terus apa? Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendoakan. Baik itu ketika mereka di dunia maupun ketika mereka sudah meninggal. Ketika mereka masih hidup, doakan agar Allah itu selalu memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Allah selalu memudahkan rezeki mereka. Allah selalu senantiasa membimbing mereka agar selalu senantiasa istiqomah, mendidik, mengajarkan kita sebagai anak-anaknya, agar kita kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh, agar anak yang kelak bisa menjadi bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa dan negara atau agama. Seperti itu doakan. Karena ingat, ada masa di mana kalian tidak akan pernah menyadari akan cinta dan kasih sayangnya kedua orang tua. Akan tetapi ada pula masa di mana kalian menyadari cinta dan kasih sayangnya kedua orang tua. Akan tetapi masa ketika kalian tidak menyadari itu tidak mungkin belum menjadi sebuah penyesalan untuk kalian. Tapi ketika di mana masa kalian menyadari betapa pentingnya kasih sayang kedua orang tua, betapa berharganya pengorbanan kedua orang tua terhadap anaknya, maka itu akan menjadi sebuah penyesalan terbesar untuk kalian sebagai. Apa itu penyesalan? Kenapa sampai menjadi sebuah penyesalan? Karena ketika kalian menyadari cinta kedua orang tua itu sungguh luar biasa, cinta kedua orang tua itu sangat berharga untuk kita, tetapi kalian sadar itu di saat mereka berdua telah menyesal tidak? Menyesal. Kenapa menyesal? Karena kalian ketika sadar cinta orang tua itu sangat berharga, kalian ingin balas. Setidaknya ketika kalian belum punya harta, kalian ingin berucap, "Mah, aku teh sayang kepada mama. Mah, aku teh cinta kepada mama. Mah, aku teh mengingat bisa sama mama." Osok Tara. Osok ya teh. Osok. Berarti pulang dari sekarang siap untuk berkata, "Mah, aku cinta kepada mama." Siap? Siapa yang siap? Acungkan tangannya. Pulang dari sini, salim. Assalamualaikum. Ayo cium tangannya, jangan di dia. Bukan di sini. Ya, salim deh. Tangan mama aja di kamu hidung. Gimana? Salim. Ya, kebiasaan yang lain. Tidak sopan. Nih, cium tangannya. Siap? Pulang dari nanti pulang, cium tangan mama siap? Ya. Siap mengucapkan, "Mah, mama teh mami good-looking." Siap? Mama teh mami beautiful. Siap? Dan "Mah, aku cinta padamu, aku sayang padamu." Siap? Siap? Siap tidak? Ini kan benar, ini kan pahala kebaikan. Siap? Siap tidak? Laki-laki siap? Laki-laki siap? Siap tidak?
Siap. Siap? Siap? Insya Allah siap? 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 Insya Allah siap? 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 Sadayana siap? Tepuk tangan semua. Perhatian itu harus kita berikan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang senantiasa berjuang untuk kita. Jangan teman gerak di terus. Kamu lagi apa? Teman, ya. Kamu tadi tuh pulang sekolah, ketinggalan tuh bekas kaki di kelas. Ditanya sampai gitu-gitunya ditanya. Adik kamu, jajan apa? Sampai gitu-gitu kan ditanya. Adik kamu besok sekolah enggak? Ditanya gimana? Adik besok tugas apa? Aku udah kerjain tugas belum? Ditanya. Tapi si bapak, di sawah. Yang cair? Tidak pernah ditanya kan? Pak, capek? Tidak pernah ditanya kan? Pak, capek? Tugas datang ke si bapak. Mencetak. Pernah? Alhamdulillah belum. Nah, kebiasaan yang seperti ini yang harus kalian lakukan. Siap kan? Ketika ayah pulang kerja dari manapun kerjanya, yang penting kerjanya halal untuk kita, harus kalian berikan dukungan. Ya, itu akan jadi kekuatan yang luar biasa untuk kedua orang tua kita. Ketika ayah pulang kerja, ayah udah makan, ayah gimana, sehat, ayah capek enggak, ayah mau dipijitin. Itu surga, kunci surga itu sudah kalian pegang. Kenapa? Karena kedua orang tua itu sudah ridho. Mungkin ya, khususnya mungkin mama nas tos ngantungkeun. Mama teh tos ngantungkeun. Pas mungkin bu kelas SD kelas 5 mereka kelas 6. Akhirnya teh mungkin disebut galau luar biasa. Ya tadi soalnya kan poinnya yang kedua, mungkin itu sadar cinta, bagaimana betapa pentingnya cinta cinta seorang ibu, bagaimana betapa berharganya cinta dan kasih sayangnya seorang ibu, bagaimana betapa berharganya perhatian seorang ibu. Mungkin sadar itu ketika ibu mungkin sudah biasa itu hal seperti biasa aja. Hal yang tadinya biasanya ketika bangun tidur disiapkan makanan oleh ibu kita, baju kita dipangjasahan ke ibu kita, ya. Terus kita perlengkapan disiapkan oleh ibu kita. Itu sadar. Ketika sudah ada ibu, kita sendiri. Menyesal kita? Menyesal. Tapi terus di saat ini ketika kita ingin membalas itu kebaikan ibu mungkin terhadap kita, ya setidaknya ketika punya sedikit barang atau uang atau benda gitu, ingin ngasih 50 itu sudah tidak bisa. Hanya yang bisa diberikan itu dalam bentuk doa. Tapi secara itu asa amokantinya tetap menyesal. Nah, maka dari itu jangan penyesalan yang dirasakan oleh amokan ini jangan sampai kalian rasakan. Atau mungkin di sini ada yang orang tuanya sudah tidak lengkap. Ada? Mohon maaf ya. Ada ya? Alhamdulillah. Bersyukur kalau orang tua kalian masih lengkap dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu doakannya. Doakan. Bagaimana doanya? Suka didoakan di dalam setiap sholat? Sholatnya masih belum didoa atau sudah 5 waktu? Alhamdulillah ya. Kalau yang menjawab 5 waktu itu perempuan keras, tapi laki-laki yang rijalnya nih, rijal itu sebagai pemimpin harus sholat ini patokannya sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya itu sudah beres, berarti dia itu adalah seorang pemimpin yang perkasa. Setuju? Setuju. Lagi, RK masih belum tahu sholatnya? Ya. Sehari 5 kali atau sehari 0 kali? 0 kali. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya. Nggak boleh ya. Kalian itu sudah disebutnya apa?
bukan balik punya. Balik itu bahasa Sunda ya. Balik itu sudah terkena hak dan kewajiban untuk melakukan perintah Allah. Jika dilanggar maka disiksa di neraka ini. Aduh, bagaimana ini kacau. Sholat ya. Apa sih susahnya sholat? Paling lama sholat berapa menit? 6 sampai 10 menit. Ya, 6 sampai 10 menit. Anu 5 masuk. Allah. Gitu ya. Anu imam yang itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, eta teh anu durasina 6 sampai 10 menit. Anu durasi di bawah 5 menit kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Anu durasinya di bawah 5 menit biasanya gitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Tidak tumanina teh. Salat itu harus tumanina. Nah, itu tumanina teh harus ada ketenangan dan ketentraman dalam jiwa ketika salat. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena ketika kita salat yang kita hadapi itu bukan manusia. Yang kita hadapi itu bukan teman kita. Yang kita hadapi itu bukan tembok, tapi siapa itu Allah? Oh, itu yang menciptakan. Jika Anda tidak benar-benar menghadap Dia, so Dia yang menciptakan, Dia pula yang akan mengembalikan Anda. Kumaha eta salat teh teh tebal yang salat cabut nyawa Anda. Ya. Ngeri tidak? Ngeri, makanya sholatnya. Soalnya ketika sholat nanti kalian meninggal ditanya pertama-tanya itu sholat. Ketika terus kalian anak sebagai anak tidak sholat, ketek tuku awal teh ditaros. Ya, itu ya. Itu yang terakhir. Apa manfaat atau faedah kita berbuat baik atau beradab baik terhadap kedua orang tua? Nah, di antara manfaatnya itu adalah ada sebuah kisah yang pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang hidup di masa Nabi, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Namanya siapa? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu dia adalah seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dititipkan salam oleh Nabi, yaitu Nabi menyampaikan titipan salamnya kepada Umar bin Khattab sama Ali bin. Itu bagaimana maksudnya? Hai, ketika kamu berjumpa dengan siapa? Ketika kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikanlah salam itu kepadanya, dan juga jangan lupa minta kepadanya untuk mendoakan. Bayangkan, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih minta untuk didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Apa kata Umar? Intinya sama Ali saat itu, bahwa di dalam pikiran mereka, wah, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang dermawan, orang yang istimewa, orang yang memiliki jabatan tinggi, bukan orang sembarangan. Ya, di pikiran Uwais Al-Qarni seperti itu. Nah, ketika pada masa ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan Rasulullah itu pergi kemana? Nah, ketika bepergian hijrah, nah ketika sudah hijrah itu datang rombongan itu, terus ada Ali sama Umar bertanya, hai, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Nah, kata mereka menjawab, ya ada, itu dia adalah seorang yang saya bayar 300 dirham untuk dia menjaga domba dan memelihara domba-domba
Ketika datang Rasul Ali sama Umar bertanya, apakah benar kamu bernama Uwais? Ya benar. Kamu mendapatkan titipan salam dari Rasulullah, dan Rasulullah meminta untuk kamu mendoakannya. Terus Ali bertanya, sama Umar bertanya, kenapa selama masa hidupnya kenapa kamu tidak mau berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah, padahal kamu masih hidup pada zamannya? Ada yang tahu jawaban Uwais? Ada yang tahu tidak? Jawaban Uwais itu adalah, saya begitu rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Saya begitu ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Ketika setiap kafilah yang bepergian, saya ingin ikut untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, ingin bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tapi saya tidak bisa karena ibu saya sedang sakit, ibu saya sudah tua renta, ibu saya sudah tidak bisa berjalan sendiri ketika ingin buang air besar atau air kecil. Maka saya pun harus memendam rasa rindu, rasa cinta untuk bertemu dengan Rasulullah itu karena saya ingin menjaga ibu saya. Langsung kata Ali dan kata Umar, ini yang menjadi alasan kenapa sampai Rasulullah SAW menitipkan salam kepada Uwais Al-Qarni dan meminta untuk mendoakan. Kenapa? Karena rahasianya adalah Uwais Al-Qarni memuliakan ibunya. Uwais Al-Qarni tidak menyanyiakan ibunya. Uwais Al-Qarni begitu mencintai ibunya. Uwais Al-Qarni dia tidak mau meninggalkan ibunya dalam keadaan lemah. Meskipun dia yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa tuh yang akan bertemu dengan Rasulullah? Ya, kalian aja yang suka nonton sinetron, ayah ayahnya lagi belajar ada si Alwi Harap langsungnya oleh barang, ya sebelum lari berdiri ayah dulu langsung, ya berdiri. Makanya itu sebagai bukti bahwa ketika kalian memuliakan kedua orang tua kalian, maka Allah akan memuliakan kalian. Jangan pernah kalian merasa bahwa ketika kalian memuliakan kedua orang tua, derajat kalian naik. Justru derajat kalian akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang anak sudah masuk surga, yang masuk surga itu bukan hanya anaknya, bukan hanya kita, tapi kita pun bisa merangkul kedua orang tua kita untuk sama-sama masuk surga. Kebahagiaan yang bukan tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri, tapi kebahagiaan yang juga akan dirasakan oleh kedua orang tua kita, orang yang paling kita cinta. Ya, jadi seperti itu. Ingat, dan pesan terakhir Amoken, ya, kalian ini terakhir Amoken. Bapak, pesan terakhir Bapak, kalian harus senantiasa mencintai terhadap orang yang senantiasa cinta kalian di setiap saat, orang yang senantiasa mencintai kalian di setiap saat, orang yang senantiasa mencintai kalian dengan ketulusan. Siapa mereka? Mereka adalah kedua orang tua kalian. Jangan sampai cinta kalian terhadap, jangan sampai kalian sedang mencintai seseorang sampai membuat kalian lupa terhadap orang yang senantiasa mencintai. Ya, kita mencintai, kita saling menyayangi terhadap antar sesama itu wajib, harus, tapi lebih wajib perhatikan dulu orang-orang yang ada di dekat. Siap kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian? Apa bukti bahwa kalian